Selamat malam teman-teman. Malam. Terima kasih sudah datang hari ini. Karena sesuai jadwal kita hari ini ada konseling ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatika Aulia sebagai konselor Anda hari ini. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya masing-masing. Dimulai dari Masnya. Oh ini. Oh mungkin Mas ya? dari saya terlebih dahulu Ibu. Saya Akbar Faisal dari Universitas Negeri Malang, Iya. prodi Teknik Syariah. Oke, teknik syariah. Saya dari Masnya? Bagas dari UMBK. Oh, sama ya. Oke, Mbaknya. Saya Viola Gista dari Bang Viola. Saya dari Universitas Brawijaya, Hubungan Internasional. Hubungan internasional, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dwika Chandra Prastya. Saya sekarang menempuh pendidikan di UIN Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan kontrak konseling terlebih dahulu ya. Ya. Jadi konseling kita hari ini berjalan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Terus tentang kerahasiaan kalian tidak perlu khawatir karena ini sudah terjamin. Diharapkan kalian bisa bercerita seluas mungkin agar konseling berjalan lancar. Untuk permasalahannya boleh diceritakan dulu masing-masing, mulai dari Saya- Masnya. Oke. Untuk permasalahan yang saya ingin sampaikan di sini yaitu Mulai. kurang pede, kurang percaya diri pada saat saya maju ke depan pada saat presentasi gitu ya. Oh, kurang percaya di saat maju ke depan presentasi ya. Atau ketika saya berada di forum banyak orang begitu, saya public speaking saya itu terpatah-patah. Oh, karena public speaking jadi nggak pede ya. Iya. Masnya oke. Iya. Apa ya? Saya juga saya juga mengalami masalah yang sama, Bu. Iya. Kayak kalau saya presentasi di depan kelas tuh kayak saya tuh kayak ngerasa panik, terus kayak gugup kayak gitu. Nggak tahu penyebabnya apa. Oke, karena kalau maju ke depan kayak gugup gitu Gugup. ya. Kalau saya ya Kak, Ibu, Iya. kalau saya sih ya sama sih, sama-sama nggak percaya dirinya. Nah kalau saya tuh nggak percaya diri sama public speaking saya. Kayak saya kalau misal bicara di depan umum, bahkan kayak cuma di kelas aja itu kayak saya grogi gitu Bu. Kurang lebih saya kayak gitu sih Bu. Berarti hampir sama-sama Mas Faisal Iya. ya karena public speaking. Iya. Mbaknya? Setelah mendengarkan dari teman-teman tadi, saya merasa kalau ya permasalahan kita tuh hampir sama gitu. Terus kalau saya juga nggak pede kalau mau ngajak ngobrol orang gitu loh Bu. Kayak kalau contohnya nih, saya lagi duduk di kantin sendirian gitu, terus kan saya nggak punya teman. Terus kalau saya mau kayak mencari teman baru tuh kayak nggak pede gitu kalau mau ngajak ngobrol duluan. Jadi kayak malu-malu, jadi saya temennya tuh dikit. Terus kalau di kelas juga saya mau maju ke depan gitu, mau presentasi juga kadang-kadang nggak kadang sih Bu, seringnya gugup, terus kayak jadi nervous sendiri, terus pikirannya agak kemana-kemana gitu. Oke, karena kan tadi teman-teman sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing ya. Kita sepakati dulu permasalahan siapa yang akan dibahas untuk hari ini. Kalau dari saya pribadi mungkin kan ini permasalahannya hampir sama semua Ibu. Tetapi yang lebih urgent saya lihat dari beberapa konseling itu Kak Bagas ini. Iya, Bu. Iya. Soalnya kayak grogi Kayak banget grogi gitu. banget gitu kamu kayak Iya, ansos Ya banget. saja saya saja. Oh iya. Mas Bagas ya. Mas Bagas boleh diceritakan lebih detail permasalahannya seperti apa? Jadi saya itu ketika presentasi di depan kelas, Iya, saya itu kayak grogi, grogi. kayak takut gitu. Iya, Jadi kayak takut. itu tuh kayak mengganggu kayak gitu. Iya. Sangat mengganggu. Nah, kalau gue tahu apa yang di pikiran Mas Bagas mengganggu itu seperti apa? Ya kayak ya mengganggu saat presentasi. Jadi ketika saya gugup tuh kayak saya tidak bisa menyampaikan materi dengan sepenuhnya. Oke, nah kalau boleh tahu Mas Bagas mulai merasakan kayak gitu tuh mulai kapan? Mungkin sejak SMK. SMK. Jadi Nah. kayak saya itu dulu sebelum SMK, SMP, SD. Iya, nggak SMP apa-apa. SD itu saya orangnya cukup aktif. Jadi kayak saya itu berani
di depan kelas kayak gitu. Tapi semenjak depan kelas gak kenal semenjak SMK itu kan awal mulanya di SMK. Iya. SMK tuh saya tuh ada sebuah kejadian yang membuat saya tuh kayak takut dan trauma di depan kelas. Jadi kayak membuat saya tuh takut dan menganggap di masa-masa selanjutnya ya kayak seperti ini terus kayak takut gitu. Nah, Mas Bagas tadi bilang kayak ada trauma ya saat SMK. Trauma seperti apa Mas Bagas? Jadi pada saat saya SMK dulu, Ya. saya itu pernah kayak dipermalukan ya sama sama wali kelas saya ketika saya di depan kelas. Jadi kayak saya dimarahin, ditegur di depan kelas kayak gitu, malu. Terus ya seperti itu sih. Jadi kayak semenjak kejadian itu saya kayak takut dan menganggap kayak mungkin dosen atau guru-guru lainnya juga seperti ini, tidak sudah jarang yang menghargai siswa atau mahasiswanya kayak gitu. Jadi karena SMK tadi dipermalukan ya ketika di depan kelas, sehingga Mas Bagas sekarang kayak malu atau gugup saat mau presentasi di depan kelas. Teman-teman ada yang mungkin mengalami hal yang sama atau mungkin ada tanggapan dari permasalahan Mas Bagas? Oke Mbak. Saya kan juga tadi kan masalahnya hampir sama ya Bu, kayak Mas Bagas itu kalau di depan kelas agak gimana apa namanya gugup gitu, terus malu. Tapi kalau saya tuh kadang-kadang tuh kalau presentasi di depan kelas kan otomatis semua mata tuh ke saya gitu. Nah jadi saya tuh berusaha biar nggak kontak mata gitu sama orang-orang, biar saya tuh nggak tambah nervous gitu. Jadi saya tuh lihat ke objek lain yang ada di dekat teman-teman saya gitu. Jadi kayak biar saya tuh nggak ke-distract gitu. Oke, Mbak Dika tadi bilang kalau di depan itu mending nggak usah ngeliatin nggak usah objek kontak ya, mata gitu. nggak usah kontak mata. Teman-teman yang lain? Mungkin tanggapan dari statement Kak Tika tadi jangan kontak mata. Iya. Tapi untuk saya pribadi mungkin kontak mata, tetapi lebih baik ketika kita menatap mata itu jadi nervous, mending kita menatap dahinya saja Ibu. Karena pada kodratnya kita saling tatap-tatapan itu, kita harus tatap-tatapan ketika berbincang sama manusia begitu. Jadi jangan sampai ketika kita ngobrol sesama manusia itu kita mengalihkan pandangan. Lebih ke tidak respect malah ya dia. Oke, kata Mas Faisal tadi bisa dengan menatap dahi ya. Dahinya ya, walaupun tidak bisa untuk bertatap mata. Oke, untuk Mbaknya mungkin ada Kalau tanggapan? saya ya Bu, saya lebih berpendapat sama Mbak Dwika ya Bu daripada Mas Faisal, karena Oke, tenang, Iya, nggak iya. apa-apa ya Mbak. Mas Faisal Ibra kan tadi kan ya. Iya. Nah, kalau saya kan lebih ke Mbak Dwika ya, lebih sama lah sama Mbak Dwika, karena kan kita kan emang kan nggak bisanya itu karena kontak mata sama orang lain. Jadi opsinya itu lihat dahi itu kan masih kelihatan matanya kan. Nah itu jadi kayak tetap grogi kan mestinya lah. Kalau saya sih Bu biasanya itu mungkin lihat atap atau enggak lihat tembok sih Bu. Tapi temboknya itu yang benar-benar seituan sama Garis lurus itu ya. sama orang yang lagi Oke, itu sama kita. sepandangan Iya ya. betul. Tapi lihatnya tembok bukan mata atau dahinya. Dari teman-teman tadi Mas Bagas ada yang natap nggak usah kontak mata, natap dahi atau natap tembok, atap, ada juga biar nggak terganggu, biar nggak gugup. Apakah Mas Bagas pernah mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilakukan teman-teman? Sudah. Nah, bisa diceritakan seperti apa? Jelas. Ucapkan Jelas. Jadi kayak Belum enak. saya itu sudah mencoba menatap mata ya. Enggak menatap. Berbicara sama tembok. Saya mencoba. Sebentar ya. nggak apa-apa. Santai mungkin. Santai nggak Terlalu apa-apa. Grogi ya Mas ya mungkin ya. Saya mencoba untuk tidak menatap mata, tapi kayak saya tuh naluri saya kayak harus kayak langsung menatap mata gitu. Kayak nggak bisa kalau kayak saya Mengalihkan pandangan. mengalihkan pandangan tuh kayak saya nggak bisa. Kayak mencoba tadi ya Mbak Viola natap tembok atau natap atap, natap dahi.
nggak bisa juga. nggak bisa, Mending jangan berbicara. belum bisa mungkin Belum bisa. karena ya belum mencoba. Iya, nah yang Dahi kan belum. Oh ya. dahi belum mencoba Belum ya. mencoba dahi. Oke. Kalau tembak sudah berkali-kali. Oh, Juga kayak Iya, belum ada mungkin pengaruh seperti itu sih. kakaknya bingung karena ya kan permasalahan tadi kan bingung untuk berbicara Iya, iya, sama gugup orang ya. ya gugup mungkin masih Iya. gugup ya Nggak usah gugup. Iya, nggak usah Sekarang gugup. kamu Iya. bisa cerita. Nah, Kamu teman-teman. bisa cerita Iya. sama Kita bisa jaga rahasia. Kamu nggak perlu gugup Oh iya, ya. Konselor ini sama ini. Iya, siap. Siap. Gus aja pengen Gus. Mas Bagas, mungkin Mas Bagas bisa cerita. Pelan-pelan dulu. Tenang Mas Bagas. bukan Mas gugup Bagas ini mungkin kelebihan pernah dari masnya ini. diceritakan sebelum kejadian kan Mas Bagas bilang kalau berani di depan kelas, aktif dalam kelas. Nah, aktif seperti apa yang Mas Bagas lakukan ketika ada di dalam kelas? Tolong penjemur. Tidak. Jadi kalau SD tuh saya mencoba kayak pernah kayak tampil nari kayak gitu sih. Di depan kelas presentasi. Di depan kelas tidak gugup ya? Di depan panggung malah. Serius. Itu ada apa ya? Oke. Banyak orangnya mas. Oke Mas Bagas. Nah, Nari reok. mungkin reok. Di depan. Pakai gigi itu ibu. Kan nggak kelihatan itu mukanya mas. Iya kan saya menatap kayu. Oh iya. Oh iya. Pakai topeng ya Mas ya? Pakai topeng makanya. Oke, Iya. teman-teman kita balik ke topik ya. Oh, iya. Teman-teman. Nah, yang sekarang kan kuliah ya, Kuliah. lagi presentasi juga. Nah, apa yang Mas Bagas lakukan ketika merasakan hal tersebut? Apakah Mas Bagas gugup-gugup terus? Iya, saya mencoba seperti kayak banyak cara, tapi saya tetap kayak pas di depan kelas blank seperti itu. Padahal sebelumnya tuh kayak saya sudah pede kayak materi, kayak udah siap gitu loh. Iya. Kayak sudah siap seperti itu. Iya. Tapi kayak saya itu kayak masih pas di depan kelas kayak saya pasti ngeblank. Pasti. Masnya pas presentasi pernah nyoba pakai topeng nggak Mas? Belum pernah. Belum ya. Soalnya dimarahin nanti. Mungkin Mas Bagas yang Mas Bagas pikirkan apa? Ketika gugup itu apa yang Mas Bagas pikirkan? Ya, kayak takut akan penilaian teman-teman, dosen, terus takut kayak penyampaian saya kurang seperti itu. Jadi kayak saya itu mempunyai pikiran-pikiran negatif, kayak banyak kekhawatiran yang saya pikirkan seperti itu. Jadi itu mengganggu pikiran saya dan mengakibatkan saya ngeblank seperti itu. Oke, ketika tersebut ya. Nah, Iya. Mas Bagas bilang kalau itu pernah terjadi karena dipermalukan oleh guru ketika SMK. Itu seperti apa dipermalukannya Mas Bagas? Jadi seperti ini, Bu. Iya. Pas saya SMA itu saya itu rajin orangnya ya. Iya. Saya itu pas kejadian itu bentar pelan-pelan ya. Oke. Iya. Pas kejadian itu saya itu mengerjakan tugas matematika, berhubung itu yang mempermalukan itu wali kelas saya dan itu guru matematika. Mengerjakan matematika itu 2 hari karena banyak sekali waktu itu. Nah pas sudah saya jadi kan 2 malam tuh saya ngerjain terus kan tidak main, tidak ngapa-ngapain, Tak tidur. tidak tidur, cuma mengerjakan itu saja. Terus pas hari H, pas saya kumpulkan, saya kan mengumpulkan di depan, itu kayak malah protes dianya, kayak dia itu kayak cuek gitu. Oh. Terus setelah cuek itu kan, kayak pas saya ngumpulin, jadi dia itu kayak nggak meduliin, kayak "Ya ini tugas saya udah saya kerjain 2 hari kayak gitu kan." Ya udah terus saya ambil lagi bukunya, terus saya di situ diam mulu, terus pas diam itu saya marah. Terus setelah itu saya nendang meja. Oke. Nendang meja terus saya itu saya disuruh ke depan. Terus kenapa kamu gitu? Terus saya Percaya. Sumpah demi Allah ini demi Allah. Siap ini demi Allah. Oh iya. Terus saya dipanggil ke depan, terus saya
kenapa ditanyain kenapa kamu gitu. Nah, saya udah ngerjain gini kok nggak dihargain gini terus di situ malah dipermaluin. Nah, Setelah itu bentar oke, dulu. oke, iya, iya. panjang Maaf banget, maaf. Ya nggak apa, siap. Maaf. Terus setelah itu saya debat di depan Di depan kelas. Nah, setelah itu Terus kata, saya disuruh pulang. Kayak ya udah kamu pulang aja. Terus saya ya udah pulang aku. Oh, Terus saya sambil pulang saya mejanya saya gini. Marah soalnya marah. Iya, Mas Bagas emosi ya, Emosi, karena tidak tidak dihargai. tidak dihargai. Iya, benar. Emosi saya. Terus yang Mas Bagas harapkan sebenarnya gurunya seperti apa? Ya saya harapkan ya menghargai seperti itu lah Bu. Iya. Jangan ketawa. Siap. Mungkin yang diharapkan dari Mas Bagas ini Iya, benar. menghargai kerja keras Iya, dan benar, kerja ya. tadi. Karena saya sudah mengerjakan 2 malam Iya, tapi tidak ketika tidur, saya tidak mau makan. tidak tidur, tidak makan, tidak mandi. Ketika saya kumpulkan malah seperti itu kan yang marah. Tidak sesuai Iya. ekspektasi Naluri ya. saja. Tidak sesuai seperti itu ekspektasi, sih. tidak dihargai. Yang saya harapkan ya guru itu ya menghargai kayak ya udah kalau Oke. emang dia emang gurunya benci atau persoalan sama saya ya udah diterima saja. Oh, Nggak iya, usah seperti iya. itu. Karena itu bentuk tidak menghargai ya dari Mas Bagas sendiri. Teman-teman tanggapannya ke gurunya Mas Bagas tadi yang tidak menghargai, terus kayak cuek seperti itu. Mungkin teman-teman ada tanggapan? Kalau dari tanggapan saya, guru seperti itu kan ya artinya bukan contoh orang yang sangat baik atau apalagi kan guru kan sifatnya guru digugu dan ditiru kan ibu ya. Ketika siswa itu bermasalah, dia itu sering membuat masalah, seenggaknya itu ya benar apa yang kata dibicarakan oleh Mas Bagas, seenggaknya menghargai apa yang telah dikerjakan walaupun itu salah, seenggaknya ya hargai terlebih dahulu lah, walaupun Dihargai ya. ya walaupun pertanyaan dan jawabnya tidak nyambungin itu urusan belakang, seenggaknya ya menghargai. Oke, teman-teman kalau ada saya, tanggapan? iya saya, kalau saya sih bukan umumnya kan guru itu kan yang orang tua siswa di sekolah kan ya masa guru sikapnya kayak gitu, harusnya kayak guru itu kayak mengayomi siswanya lah, masa nggak menghargai hasil karya dari siswa tersebut. Jadi ya kalau bisa sih ya hasil karya-karya atau apa yang dilakukan oleh siswanya itu harusnya diapresiasi biar siswanya itu tambah semangat gitu, bukan malah kayak nggak dihargai dicuekin aja. Apalagi kayak dijudge itu bukan guru sih Bu kayaknya. Guru tapi dia jabatan. Oh iya Mas. Mbaknya mungkin ada tanggapan? Saya kan nggak pernah mengalami hal yang serupa ya Bu, tapi kalau menurut saya sih kalau saya jadi Mas Bagas juga saya pasti marah sih Bu, karena kan saya udah kayak usaha kan, pasti usaha terus pastinya kan pingin hasil yang terbaik gitu ya, tapi kalau nggak ternyata nggak sesuai ekspektasi itu kan juga itu nggak sakit juga kan, jadi saya paham sih. Iya. Tetapi saya boleh menambahkan Ibu, tetapi tadi ada kesalahan dari Mas Bagas juga. Benar ya. Ngapain kita harus sampai melendang meja Iya. bahwa ya Udah guru kan gurunya saja. lebih tua, masa kita harus mengeluarkan sifat yang seperti itu sih. Benar. Seenggaknya walaupun kita emosi, dalam keadaan emosi atau tidak ada kontrol, seenggaknya kan kita bisa meluapkan di luar atau di mana ketika tidak terlihat oleh guru atau teman-teman begitu. Ya saya juga mau nambah sih Bu, mungkin ya kalau waktu itu Mas Bagasnya bisa melaporkan guru tersebut ke ya BK atau enggak ke kepala sekolah langsung sih Mas, biar langsung ditindak lanjut. Bagaimana Mas? Pernah sih, karena itu menjalar kemana-mana. Setelah kejadian itu kayak saya itu kan di kelas 2 Iya. ada SMK. Setelah kejadian itu kayak saya itu kayak buru-buru gitu, jadi kayak guru itu kayak selalu memburu saya, kayak pas kelas 3 kan ada pensi gitu, saya kayak ditandain saya, cuma saya nggak boleh nggak boleh ikut pensi. Terus pas ujian praktek kelas 3 itu saya juga wali kelas itu yang punya masalah personal sama saya itu juga
bilang ke guru mapel-mapel yang lain untuk tidak memberi nilai kepada saya kan. Dan itu juga kalau menurut saya itu ya juga boleh kayak gitu kan, masalah saya cuma sama dia lah. Terus pas itu kan dari pas ujian praktek itu guru saya itu diam-diam memberitahu guru mapel yang lain untuk tidak memberi nilai saya. Terus kan guru mapel yang lain kan tidak tahu masalahnya seperti apa. Jadi saya tuh pernah juga melapor, saya bilang ke guru mapelnya untuk itu kayak Pak ini tuh urusan saya sama wali kelas saya. Jadi kalau dia bilang kayak masalah personal sama saya terus untuk Bapak tidak menilai saya itu tidak boleh Pak, gitu kan. Itu kan bukan masalah sama Bapak, ini juga tidak menyangkut ke akademik siswa kan. Seperti itu. Terus setelah saya jelaskan seperti itu, jadi saya diberi nilai sih dari guru-guru mapel yang dibilangin wali kelas saya itu tidak menilai saya itu tadi. Pernah juga melapor, jadi seperti itu. Oke. Dari Mas Bagas lagi, tapi kan kita tidak bisa menjudge orang ya teman-teman. Mungkin saat itu gurunya juga lagi dalam bad mood, atau mungkin gurunya ada problem lain, dan kita nggak bisa menilai seorang dari covernya aja, satu sisi aja. Jadi Mas Bagas tadi juga bilang kalau Mas Bagas itu sekarang bisa dilihat karena dulu gurunya juga merembet ya, gurunya juga jadi memberi nilai jelek, guru lain jadi terprovokasi juga, seperti itu. Nah, hal itu yang membuat saya itu kayak takut sampai sekarang, kayak waduh, murung gitu ya. Kayak takut, kayak saya itu punya pikiran kalau pasti kalau saya kuliah pas saya ketemu dosen-dosen itu kayak itu paling. Jadi kayak setiap, dan itu juga ngaruh ke presentasi saya. Jadi kayak ketika saya presentasi kayak seperti itu. Pelan-pelan masih dan Oke, nah emosi soalnya. iya emosi, emosinya dapat banget ya. Iya, dapat banget. Saya dengernya juga emosi banget sih, Bu. Benar. Nah, dari kejadian Mas Bagas tadi yang masih gugup, bagaimana dampaknya terhadap perkuliahan Mas Bagas? Ya itu mengaruh sekali sih, Bu. Iya. Karena kan ketika saya presentasi itu kan juga kelompok kan ya. Iya. Jadi ketika saya menjelaskan dan itu dari penjelasan saya itu tidak baik atau tidak lancar, itu juga mengaruh dalam kelompok saya seperti itu. Dan ketika mengaruh di kelompok saya itu akan menjalar ke nilai akademik saya di perkuliahan seperti itu. Iya. Jadi kayak ya ngaruh banget. Iya. Kegugupan itu tuh ngaruh banget sama akademik saya. Oke. Mas Bagas sudah menyadari ya bahwa hal tersebut sangat berpengaruh banget terhadap akademik Mas Bagas, terhadap diskusi Mas Bagas juga dalam kelompok ya, sangat berpengaruh. Oke, apa yang Mas Bagas pikirkan bisa menjadi solusi buat gugup Mas Bagas ini, buat biar presentasinya lancar, bisa berdiskusi dengan teman-teman dengan baik? Mungkin Mas Bagas ada kepikiran buat seperti apa? Mungkin saya harus menghilangkan prinsip saya dan pikiran-pikiran negatif saya terhadap semua penilaian yang muncul sih. Jadi kayak kalau saya tuh berpikiran negatif di kelas, kalau saya pikiran takut dari dosen atau dari dari mahasiswa, itu saya harus hilangkan. Jadi kayak saya harus fokus ke pikiran positif, seperti ketika saya berpresentasi dan berpresentasi lancar itu akan meningkatkan nilai akademis saya, dan itu akan menimbulkan kepercayaan diri saya lebih menambah seperti itu sih. Jadi kayak saya harus menghilangkan pikiran negatif saya dan mengganti ke pikiran positif yang menurut saya lebih berkembang ke depannya. Oke, bener banget Mas Bagas ya. Untuk teman-teman mungkin ada solusi nggak ketika teman-teman teman-teman ada tanggapan nggak ketika teman-teman merasa hal tersebut? Apa yang bisa teman-teman lakukan buat kayak perkuliahannya itu berpengaruh positif terhadap perkuliahannya? Mungkin teman-teman oke, Mbak. Nah, kan Mas Bagas tadi bilang ingin menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu ya, biar nggak mempengaruhi perkuliahan. Nah, kalau saya tuh saya kan juga kadang kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri tuh
cara efektif buat menghilangkan pikiran-pikiran negatif kayak gitu tuh dengan cara kayak lihat podcast pendidikan gitu Bu. Terus lihat kayak kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh kayak contohnya tuh B.J. Habibie gitu. Oke, B.J. Habibie. Iya, jadi kayak saya tuh jadi termotivasi kayak kan kita sama-sama manusia, dia kalau dia bisa saya juga bisa gitu. Jadi itu tuh kayak memotivasi saya buat berkembang lebih baik lagi gitu. Mungkin itu bisa juga Mas Bagus terapkan. Iya, siap. Mbaknya Kalau mungkin saya sih setuju Bu sama tanggapannya Pak juga. Terus saya juga menambahkan kalau misal nggak ingin berpikiran negatif dan agar di kelas itu pikirannya positif terus, kalau saya mungkin sebelum kelas mungkin Mas Bagasnya bisa naikin moodnya dulu. Mungkin kalau misal Mas Bagas suka minuman manis atau makanan manis, itu Mas Bagas bisa makan coklat, permen atau kopi mungkin. Terus mungkin Mas Bagas juga bisa mendengarkan musik dulu. Terus juga mungkin Mas Bagas sebelum masuk kelas itu Mas Bagas bisa melakukan hobi-hobi yang Mas Bagas sukai pokoknya. Oke. Thomas ya mungkin ada tanggapan? Kalau dari saya tanggapan dari teman-teman ini sudah benar Ibu. Mungkin saya bisa menambahkan seperti ya wis ketika mau kelas begitu kita niatkan untuk cari ilmu, jadi ya wis fokus di situ aja. Terus jangan pernah berpikiran enggak yang trauma di belakang, wis coba hilangkan pelan-pelan, coba niatkanlah dari rumah itu wis saya sini fokus untuk mencari ilmu, jadi ya wis. Oke, diniatkan ya, diniatkan terlebih dahulu. Untuk Mas Bagas tadi ada saran dari Kak tanggapan dari Kak Duika. Oh ya, tanggapan dari Kak Duika buat lihat podcast atau melakukan hobi. Sebenarnya Mas Bagas apakah punya hobi tertentu? Punya. Apa itu? Saya mempunyai hobi namanya nyanyi. Menyanyi. Mungkin Oke, boleh nyanyi mungkin. sekali. Ya, mungkin bisa dicontohkan Iya. Mas sedikit aja. Sedikit aja. kesukaannya mungkin Sedikit aja. Mungkin Lagu Dewa? Sedikit aja Mas. Dangdut apa? dangdut. Dangdut, boleh. dangdut. Boleh. Walang. Malang. Walang. Oh, Walang aku takut. Takut. Awan ini. Tawan. Ayo Mas sedikit aja. sedikit mau bernyanyi Mungkin atau ya. enggak? Atau saya lagi dengan nada, Iya. alat musik boleh? Apa saya beatbox? Gak bisa ibu saya malu. Oke, enggak iya, apa-apa iya. ya, enggak Tapi saya apa-apa. pengen tapi malu. Oke, enggak apa-apa Mas Bagas. Gak apa-apa Mas, ini kan ajang Malu. buat Ini kan cuma di link kita Mas, teman-teman mungkin itu bisa kan- dicoba. Ya wes. Oh, Boleh itu bagus Mas. bagus banget. Bagus lagi dia. Lagi Mas. Mas, itu bagian Mas. Gak boleh. Oh, enggak boleh. Siap. Tadi Mbak Viola juga bilang kalau mungkin naikin mood bisa dengan makan makanan itu Nah, bisa dengan itu aja ngupin kurang. Ya apa deh? Hiburan nih. Itu tak paham. ada tuh lagi Pak. Itu kalau untuk cemilan atau itu saya juga kurang bisa menerapkan karena saya kurang suka makanan manis. Oke, mungkin bisa dicoba yang lain Asin. ya, makanan yang Mas Bagas suka. Asin. Saya biasanya beli ngopi seperti Kopi, biar fokus oke, kopi kopi. sebelum kelas. Dan saran yang lain itu tadi mendengarkan musik. Tanggapan yang lain dari Mbak Viola itu tadi mendengarkan mood. musik ya. iya, mendengarkan musik bisa. Mendengarkan musik itu saya juga sudah sering mencoba dan itu kayak ngaruh Oh, ngaruh ya, oke. ngaruh sih karena saya setiap perjalanan dari kos lalu sini saya selalu mendengar. Oke, siap. Oke, teman-teman, yang dapat saya simpulkan dari konseling kali ini ya, Mas Bagas tadi bilang kalau Mas Bagas tadi bilang kalau punya ketidakpercayaan diri ketika presentasi depan kelas. Hal itu disebabkan tadi juga karena Trauma Mas masalah. Bagas trauma ketika SMK pernah dipermalukan, Kurangi lah. dipermalukan sama gurunya ya. Tadi Mas Bagas bilang kalau itu merembet kemana-mana, merembet ke mata kuliah,
merembet ke pelajaran yang lain, mapel. mengakibatkan nilai Mas Bagas juga turun, sehingga Mas Bagas sekarang tuh kayak nggak bisa buat leluasa gitu ketika mempresentasikan materinya di kelas, dan itu sangat mempengaruhi ke nilai akademis Mas Bagas. Tadi juga ada saran dari Mas Bagas, ada tanggapan dari teman-teman, ada yang mendengarkan musik, melihat podcast, tadi menaikkanmu juga, ada niat. Tadi Mas Bagas juga sudah menyadari ya bahwa Mas Bagas itu sangat berdampak juga dalam perkuliahan Mas Bagas, perkuliahan Mas Bagas. Mungkin untuk tanggapan dari teman-teman yang lain, tadi saya akan mencoba untuk mencoba untuk menerapkan semuanya biar saya akan semakin bisa percaya diri, terus semakin moodnya naik dan semakin niat, semakin leluas lah pokoknya. Oke, Mas Bagas berarti ada kesadaran buat mencoba juga ya. Coba. Oke. Nah teman-teman, sesi konseling kita hari ini yang fokus pada masalahnya Mas Bagas tentang ketidakpercaya dirian sudah selesai, karena waktunya juga sudah hampir 30 menit ya. Kita akhiri dulu konseling hari ini. Untuk tindak lanjutnya mungkin teman-teman bisa mengungkapkan lagi masalahnya yang ingin kita fokuskan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang hari ini. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Iya. Ya kan itu 30. Boleh nggak? Loh,